Tidak membaca. Nggak bisa bahasa Belanda. Baik, kalau memang seperti itu, apakah saudara ahli mengetahui bahwa rumusan di dalam KUHP menurut Memori Van Vliting itu pembentuk undang-undang meletakkan motif jauh dari rumusan delik, dan itu memang sudah ada referensinya di buku Jan Remeling, di buku Sudarto, itu sudah ditegaskan bahwa kesengajaan dalam hal ini weton dan willen itu dibedakan dengan motif. Bagaimana pandangan ahli? Baik, ahli jelaskan begini, memahami hukum Indonesia sekarang sumbernya KUHP, pikiran dan otak dan perasaan kita tidak masuk dalam dunianya orang Belanda. Karena kita sudah merdeka, maka sejak, ini doktrin ahli begitu ya, jadi sejak 17 Agustus 45, maka semua term-term yang ada hubungan dengan Belanda sudah hapuskan semuanya, dan masuklah namanya dengan 17 Agustus itu nasionalisasi hukum Belanda. Ketika kita sudah punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya Pancasila, maka memahami semua undang-undang harus dalam konteks Republik Indonesia, pikiran Indonesia, perasaan Indonesia, filsafat hukum Indonesia, asas Indonesia. Ini harus dinasionalisasi menjadi hukum nasional. Jadi kalau kemudian kita memahami itu masih dalam konteks Belanda, menurut ahli saya tidak sependapat itu gitu. Kalau misalnya sebentar, kalau ada misalnya yang berpendapat itu silahkan gitu. Maka kalau ditanya ahli bagaimana memahami pasal 340, ya 340 harus konteks perkembangan hukum di Indonesia yang sudah mendasarkan Undang-Undang 45, yang sudah mendasarkan pada jurisprudensi dan sebagainya dalam konteks pikiran hukum Indonesia. Sekarang pun harus dipahami dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 45. Itu pendapat ahli demikian. Baik, kalau memang seperti itu, apakah ada landasan teori atau referensi yang ahli gunakan bahwa motif itu juga masuk dalam pasal 340 itu? Karena tadi Anda juga menyebutkan masalah jurisprudensi. Apakah bisa ada Anda sampaikan dasar hukumnya? Saya sudah mengkaji bagian-bagian di dalamnya terhadap praktek-praktek yang selama ini. Kadang-kadang saya sebagai ahli di sidang pengadilan, kadang-kadang pula sebagai pengkaji secara hukum, ya, secara hukum. Nah, kesimpulan yang saya ahli sampaikan itu tadi ketika pertanyaan dari penasihat hukum saya ahli jelaskan, kasus di Yogyakarta itu sama dua-duanya itu ya, sama-sama mencuri gitu. Tapi kalau dipenggal motif tidak perlu dibuktikan dan itu tidak perlu ada begitu. Orang mencuri untuk kepentingan biaya pengobatan rumah sakit untuk ngambil obat, dengan orang mencuri untuk judi dan judi dan minuman keras, dipenggal dari situ, maka perbuatannya sama gitu ya. Baik. Nah, dengan saya jelaskan lebih dulu. Ini karena buat pengajar saya sebagai orang pidana itu penting, sehingga dengan demikian memahami perbuatan adalah ekspresi dari perbuatan batin lahir dengan tujuan tertentu. Nah, kalau tujuan tertentu yang tadi kebetulan itu motif itu ada di luar, ada setelah melakukan perbuatan, maka kalau dipenggal di situ kita itu menegakkan undang-undang ya. Tapi kalau digabung menjadi satu kesatuan untuk memutus yang adil, harus lengkap selengkap-lengkapnya. Seberapa lengkap itulah nanti adil akan bisa diturunkan dalam satu perbuatan itu. Jadi balik lagi, kalau itu motif tidak dibuktikan dalam satu proses hukum, maka menurut ahli menjadi hilanglah makna jiwa daripada orang melakukan perbuatan itu gitu. Seperti ahli kesini itu, motif saya adalah memberi keterangan ahli, selengkap ini saya harus bawa, saya harus menulis, harus membaca, kira-kira begitu. Saudara, tapi yang saya tanya, apakah ada landasan teori atau referensi yang digunakan itu? Ada tidak? Ya, saya itu kajian ahli dalam kajian Anda sendiri, maksudnya kajian saudara ahli sendiri, tidak mendasarkan pada suatu teori atau referensi yang lain. Kalau teori itu ahli sudah saya katakan dalam bentuk teori kesengajaan, teori willen dalam konteks interpretasi ahli gitu. Interpretasi saudara ahli bahwa itu masuk ke dalam willen dan weton, seperti itu motif. Tadi ahli sudah jelaskan, motif itu adalah bentuk kesengajaan, itu teori kesengajaan, jangan dimasukkan di situ. Kesengajaan dengan teori kesengajaan berbeda ya. Saya katakan kesengajaan yang didahului oleh niat gitu. Intinya ahli tidak ada dasar referensi, dan ini menurut pandangan ahli saja pernyataan itu, benar seperti itu? Menurut pengalaman ahli dan pandangan ahli seperti itu? Saya membaca buku-buku, membaca KUHP, dasarnya adalah kutipan dari orang Belanda ya. Saya sebagai orang Indonesia, belajar Indonesia, hukum Indonesia, saya tidak mau cara begitu, karena itu hilangkan nilai-nilai hukum yang ada dalam KUHP. Baik, maksudnya seperti ini. Sebentar dulu, saya akan lengkapi dulu, karena baik, silakan lanjutkan. Saya jangan dipenggal dulu supaya saya lengkap. Karena itulah maka memahami hukum Indonesia dalam konteks kekinian,
hukum acara dalam konteks kekinian harus dalam konteks sistem hukum Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya referensi ya, sebagai ahli saya atau sebagai dosen saya selalu melakukan pengkajian di dalam hukum. Putusan apa saya kaji, persis seperti hanya putusan Metro Mini, saya datang situ juga mengkaji, mencatat dan sebagai mengkaji putusan itu. Akhirnya kami lahirkan sebuah pandangan hukum tentang apakah bentuk kesengajaan itu seperti apa. Akhirnya saya dapat memperoleh pemahaman itu, dan alhamdulillah sebagian yang dipakai oleh hakim untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran lalu lintas yang itu dimasukkan di dalamnya adalah bentuk kesengajaan gitu ya. Jadi seorang ahli itu bisa membaca referensi dan juga bisa melakukan kajian saya dalam konteks hukum Indonesia. Tapi kalau dianggap sebagai suatu referensi, saya mohon maaf, saya tipe orang yang harus melakukan kajian berdasarkan hukum Indonesia. Baik, kalau memang seperti itu, sekarang perbandingan seperti ini. Ada teori dan referensi yang menyatakan bahwa motif itu harus diletakkan jauh dari unsur delik, yaitu yang saya tahu itu adalah Yan Remeling dan Sudarto, dan itu diikuti oleh Mulyatno, Badanawi dan lain sebagainya. Apakah ada padanan, maksudnya dalam hal ini apakah referensi itu dasar hukumnya ada yang paling tidak mendekati bahwa motif itu sebenarnya dekat dengan rumusan delik loh, kebalikan dari apa yang dikatakan oleh Sudarto atau Yan Remeling? Apakah ada yang Anda baca referensi seperti itu? Jadi seperti ahli jelaskan tadi ya, jadi kalau itu dibaca, ini hasil kajian saya. Kajian saudara ahli saja, baik. Iya, itu tadi balik-balik saya katakan kajian, supaya kami tidak terjebak oleh pola pikir teoritik yang berasal dari negara lain yang kita itu sudah merdeka gitu. Maka beberapa pasal-pasal kami menguji di mahkamah itu pandangan ahli juga sama. Tapi sekarang KUHP yang kita gunakan itu bukannya merupakan ibaratnya anak kandung langsung dari hukum pidana Belanda yang memang itu sampai dari tahun 1886 ya masih kita gunakan kalau tidak salah. Bagaimana menurut Anda? Ali sudah jelaskan, semua itu berhenti filsafat, asas dan sebagainya ketika kita merdeka ya. Tapi kalau sekarang kita menginterpretasi masih dalam konteks merdeka, ya buat apa kita merdeka? Nah, salah satu merdeka adalah karena di dalam disitu nggak ada namanya filsafat Pancasila sebagai sumber pembentukan hukum negara. Nah, ketika undang-undang KUHP masuk di Indonesia, dimasuki ruh Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia gitu. Jadi maknanya itu bisa berubah gitu. Tapi kalau kita menegakkan preferensinya pada orang Belanda itu kan zaman dulu juga sekarang sudah berubah, maka mestinya kita harus berubah dalam konteks Republik Indonesia gitu. Itu yang ingin Ali sampaikan supaya kita tidak terjebak. Nah, kapan kita merdeka? Maka merdeka adalah independensi di bidang hukum, adalah kita harus membangun sistem hukum atau bangunan sistem hukum yang bersendikan pada Undang-Undang Dasar 45 plus Pancasila gitu. Baik. Itu pandangan ahli demikian. Ya, itu pandangan ahli kami hargai. Sekarang tadi Anda sempat mengatakan motif bukanlah unsur tapi included dalam kesengajaan. Ya. Seperti itu. Pemahaman saya kesengajaan itu ada dua teori menurut Memory Vantuliting, teori kehendak dan teori pengetahuan. Tadi juga Saudara Ali sempat sampaikan ada teori gabungan. Ya. Coba Anda jelaskan teori kehendak, teori pengetahuan dan teori gabungan itu mana yang menjelaskan adanya motif? Coba bisa dijelaskan tidak? Tadi Ali sudah jelaskan bahwa motif itu tempatnya bukan teorinya, tapi pada kesengajaannya. Tapi kesengajaan kan dibagi tiga teori itu, teori kehendak, teori pengetahuan dan teori campuran. Teori kehendak ada artinya bla 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 bla, teori pengetahuan juga ada. Coba jelaskan teori itu dan coba cocokkan di mana motif masuk ke dalam tiap teori itu, kalaupun ada. Jadi Ali sudah jelaskan bahwa itu kan teori ya. Itu teori. Jadi beda lagi saya jelaskan. Semua bentuk kesengajaan dalam pasal hukum pidana itu selalu ada dimulai dari niat. Ada namanya niat untuk berbuat jahat. Ini kalau nggak setuju ya juga tidak apa-apa. Jadi niat kesengajaan tanpa niat itu bisa juga, silahkan berpendapat begitu. Selalu dimulai dari niat. Sumbernya dari mana? Tafsirkan itu pasal 53 percobaan. Percobaan ada niat diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Teorinya bahwa kalau niat diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan adalah bentuknya adalah kesengajaan. Sepakat. Ya. Kalau begitu, kalau orang tidak mungkin niat begitu saja untuk membunuh kalau tanpa ada bungkus payungnya, itu adalah motif. Iya. Tadi Ali sudah jelaskan juga, motif itu ada pada
pada sebelum perbuatan, itu yang dikenal motif balas dendam. Pada saat perbuatan itulah dalam bentuk kesengajaan biasa. Pada tujuan yang lain, perencanaan, mesti ada tujuan yang lain setelah melakukan pembunuhan itu. Tadi saya juga sempat mencatat, saudara ahli mengatakan bahwa pertama itu motif itu adalah latar belakang seorang melakukan suatu perbuatan. Saya sepakat bahwa semua tindak pidana memang ada latar belakangnya. Setelah motif itu ada niat, dan niat itu nanti setelah dilakukan berubah menjadi kesengajaan. Benar seperti itu. Sekarang dalam konteks pasal 340 yang dibuktikan, kalaupun tadi Anda juntokan dengan pasal 53, itu sebatas niat dan sebatas kesengajaan. Motif itu berada di belakang niat. Jadi mana kaitannya motif itu bisa masuk ke dalam yang tadi Anda bilang pasal 340? Karena Anda sendiri menyatakan motif, setelah motif timbul niat, setelah niat itu ada kesengajaan. Kalau Anda mengatakan bahwa 340 itu kesengajaan, berarti berhenti di kesengajaan saja. Tapi kalau dijuntokan dengan pasal 53 yang tadi Anda bilang ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai perbuatan itu kan sebatas niat saja. Sementara motif berada di belakang niat. Jadi kaitannya mana dengan pasal 340 itu? Jadi begini, kalau pasal 340 itu lebih sempurna lagi. Karena apa? Motif lebih jelas dalam konteks ini, karena ada perbuatan itu direncanakan, ya. Yang ahli tadi sudah jelaskan rumusan perencanaan itu seperti apa. Jadi tidaklah mungkin orang itu melakukan perbuatan semata-mata sengaja membunuh titik, ya. Padahal itu pembunuhan direncanakan, mentarget orang tertentu secara matang dalam pelaksanaannya maupun target orangnya. Sepakat, tapi apakah harus dibuktikan? Itu pertanyaan. Saya setuju bahwa motif itu ada. Dalam semua tindak pidana itu ada motif latar belakang, kecuali orang itu gila. Tapi apakah harus dibuktikan? Pertanyaannya itu. Dalam konteks pasal 340. Itu pertanyaan saya. Ya, tadi kan sudah saya jawab, harus dibuktikan supaya mengerti. Merencanakan membunuh itu mau apa gitu ya. Kalau merencanakan membunuh adalah membunuh titik selesai, pasti ada di dalamnya melatar belakang orang itu misalnya dendam, atau pada saat perbuatan itu dilakukan itu nggak mungkin kalau dalam proses perbuatan itu, atau mungkin tujuan yang lebih lanjut setelah melakukan pembunuhan. Misalnya tujuan lain itu misalnya bagi warisan, supaya dapat warisan segera dibagi, ahli waris pewaris harus dimatikan lebih dahulu. Maka lahirlah di situ mematikan orang, motifnya adalah untuk bagi waris supaya dapat warisan. Jadi tujuan itu ke arah ke sana. Kalau itu termasuk di dalamnya adalah motif. Nah pertanyaannya, kalau itu tidak ada motif dibuktikan, berarti dia bukan tidak ada motif, tapi tidak diketahui motifnya atau tidak mau ngaku si pelaku itu. Nah itulah saya ingin ahli jelaskan. Kalau misalnya itu tidak dibuktikan, lantas bagaimana? Yang tidak dibuktikan hanya serangkaian perbuatan saja, tanpa jiwa apapun dalam konteks ini. Ini yang kami tentang dalam proses itu. Oleh sebab itu saya pengkaji hukum Indonesia, sehingga saya harus melihat bahwa kalau itu terjadi seperti itu, maka harus dicari motifnya. Siapa itu? Penyidik secara komprehensif, tadi Ali sudah jelaskan antefaktum, faktum, dan post faktum. Apa kira-kira di dalam konteks ini? Begitu, sehingga duduk masalahnya dalam konteks penegakan hukum itu menjadi clear dan jelas. Orang itu berbuat, ada yang mendorong untuk tujuan sesuatu. Baik, beberapa waktu yang lalu ahli yang dihadirkan, ahli pidana Prof. Masrudin mengatakan motif itu yang tahu bisa jadi cuman pelaku dan Tuhan. Jadi memang itu memang tidak harus dibuktikan. Bagaimana kalau dari perbedaan sudut pandang ini? Sesungguhnya bukan motif yang disampaikan, itu biasanya itu niat. Bukan, waktu kemarin niat, ada ceritanya memang niat itu motif. memang yang tahu dirinya sebelum diperbuat. Ada perbuatan, semua orang tidak akan tahu, memang yang tahu dirinya sendiri sama Tuhan, kecuali orang yang diberitahu. Kalau niat saya sepakat, karena niat itu akan berubah jadi perbuatan untuk sengajaan setelah dilakukan, dan itu bisa jadi penilaian kita semua. Tapi motif kan itu ada di, tadi kalau kata pengacara, backbone dari si pelaku. Kalau pelaku nggak ngaku, terus bagaimana? Apakah tetap harus dipaksakan bahwa kamu kalau memang melakukan sesuatu harus ada motif, padahal si pelaku sendiri tidak mau mengakui perbuatannya? Dia memang ada saksi mengatakan dia melakukan pembunuhan berencana dan lain sebagainya, tapi alasannya ditutup rapat sama pelaku itu. Apakah suatu pembunuhan berencana tidak bisa dibuktikan hanya karena backbone alasan motif itu tidak mau disampaikan oleh pelaku itu sendiri? Bagaimana menurut saudara ahli? Itu urusan pembuktian, Pak. Jadi kalau misalnya orang itu nggak bisa menggali tentang motif gitu, misalnya termasuk juga dalam bentuk kesengajaan dan sebagainya, itu urusan proses pembuktian. Kalau ngaku dan tidak ngaku memang tidak ada
tidak ada resiko apapun bagi seseorang gitu. Yang harus dibuktikan itu kan, membuktikan motif tidak harus dengan dirinya kan, orang lain juga bisa, apa ini bisa, semuanya kan bisa. Itulah teknik investigasi dalam konteks ini ya, profesionalisme penegakan hukum itu, supaya menegakkan hukumnya itu menjadi clear dan jelas gitu ya. Kalau itu misalnya hanya ditanya nggak ngaku berarti nggak ada motif, itu juga nggak begitu. Itu sesungguhnya hak tersangka itu bisa diem aja gitu. Yang membuktikan itu aparat penegak hukum. Jadi kalau misalnya diem itu tidak bisa digali motif, keliru juga sih. Jadi sehingga tergantung pada teknik pembuktian. Hampir setiap hari saya selalu membaca di media itu mesti, oh motifnya begini, motifnya perampokan, motifnya gini. Saya membaca orang tiba-tiba dibunuh di Depok, motifnya apa, terbuka semuanya gitu. Karena jadi kalau misalnya dalam kasus tertentu ternyata nggak bisa, ya itu pertanyaannya proses penyidikan itu profesionalnya sampai di mana gitu ya. Kalau teman penyidik itu yang lain bisa gitu. Oke, kalau memang ada satu pembunuhan tertutup lah ibaratnya, katakanlah ada ilustrasi seperti itu, yang tahu ada permasalahan itu cuman si korban dengan si pelaku di satu ruangan tertutup. Setelah itu dia misalkan dendam, si pelaku pergi, habis itu dia merencanakan sesuatu, terus membeli, misalkan dia itu datang kembali ke dalam lokasi kejadian dan menusukkan misalkan pisau. Namun pada saat penusukan itu ada saksi-saksi yang melihat. Pada saat dia membawa pisau itu ada saksi-saksi yang melihat. Tapi tidak diketahui alasan dia menusuk kenapa. Dia tidak bilang bahwa ini alasan karena A, B, C, D. Apakah dengan adanya saksi yang melihat dia membawa pisau, ada saksi yang melihat dia menusuk, ada saksi yang sebelumnya melihat membawa pisau, dia itu ada jeda waktu, beberapa waktu itu diam sejenak, entah mungkin itu memikirkan secara tenang atau tidak, tapi itu ada diam sejenak. Apakah tidak bisa dirumuskan suatu pembunuhan berencana karena terdakwa pelakunya tuh tidak mengakui perbuatannya, alasannya cuma dia dan si korban yang sudah meninggal, dan Tuhan yang tahu. Bagaimana? Seperti ahli sampaikan tadi itu, makanya teknik penyidikan itu antefaktum, faktum, dan postfaktum gitu lah. Jadi kalau yang dicari hanya proses bagaimana menusuk dan sebagainya, itu tadi itu menegakkan undang-undang, bukan menegakkan hukum ya. Memahami perilaku hanya sepotong, tidak sebagai ekspresi perbuatan lahir dan seterusnya, seperti ahli sudah saya sampaikan tadi. Itulah proses itu. Nah pertanyaannya, kalau hakim disodorkan seperti itu, terus kemudian disuruh menyimpulkan, terus motifnya apa, agak sulit untuk bisa menyimpulkan di situ ya. Mestinya itulah tadi ahli jelaskan, profesional penyidik itulah yang menjadi batu uji dalam proses pembuktian ini, sehingga menjadi sempurna dalam konteks ini perbuatan itu. Saya ulangi lagi ini karena maaf ya, dulu saya itu sehingga mau ngambil materi psikologi hukum ya, yang saya pelajari belum sampai selesai, saya diminta untuk mengambil bagian yang lain, sehingga dalam konteks ini suatu perbuatan lahir itu ekspresi dari perbuatan batin, yang itu kalau target manusia tidak pernah berhenti hanya manusia saja, pasti ada sesuatu yang dibalik pembunuhan itu, mungkin dendam dan sebagainya, itu pasti ada, karena manusia itu sebagai target seperti ahli jelaskan. Apalagi dalam konteks ini pembunuhan berencana, ini luar biasa menurut ahli. Kalau tidak bisa membuktikan motif, ya bagaimana merangkai suatu perbuatan sengaja membunuh dan sebagainya tadi. Apakah dia harus ada nyata dia menusuk dan itu selesai, di pengadilan yang dibuktikan menusuk dia selesai, apa ya seperti itu gitu. Itu yang kami sampaikan dalam konteks keterangan ahli. Baik, kalau memang seperti itu, Anda tetap pada keterangannya bahwa memang harus ada motif ya. Ya. Nah, sekarang saya beralih ke hal lain. Tadi Anda sempat menjawab juga ada tiga jenis kesengajaan atau corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai tujuan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Namun dalam konteks 340 yang saya pahami ada namanya dolus premeditatus. Nah, bisa Anda jelaskan apa itu dolus premeditatus dan apa hubungannya dengan pasal 340 KUHP? Jadi sesungguhnya saya tadi tidak menjelaskan tentang bentuk kesengajaan seperti itu. Baik. Yang saya jelaskan itu kesengajaan dalam pasal 338, konteksnya kesengajaan dalam konteks 339 dan 340. Kalau kesengajaan biasa tadi ahli jelaskan adalah kesengajaan yang tumbuhnya niat dengan pelaksanaan adalah satu kesatuan ya.
Kalau pasal 340 antara tumbuhnya niat dengan pelaksanaan ada jeda waktu yang memberi kesempatan berpikir kepada pelaku untuk mempertimbangkan apakah dia hendak melakukan niat jahatnya itu atau hendak membatalkan niat jahatnya. Tapi kalau dia tetap dia melakukan niat jahatnya, maka perbuatan dikatakan direncanakan gitu. Baik, untuk dolus premeditatus sendiri, apakah ahli tahu apa kaitannya dengan pasal 340? Karena yang saya pahami 340 itu ajaran yang digunakan adalah dolus premeditatus, bukan tadi teori kesengajaan dengan kepastian atau dengan maksud atau dengan kemungkinan. Atau bisa seperti ini, ada berapa jenis kesengajaan yang ahli tahu? Jadi ahli sampaikan begini, kalau kesengajaan itu prinsipnya harus dihubungkan dengan beberapa instrumen yang lain, tinggal kita bentuk kesengajaannya sebagai apa. Maka di dalam doktrin yang ahli ikuti ya, itu kesengajaan itu dalam doktrin umum pada umumnya kesengajaan itu kan ada 3, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai maksud, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Terhadap kesengajaan sebagai kemungkinan ini, kemungkinan itu letaknya bukan kepada kesengajaan membunuh orang, tapi kemungkinan itu adalah apa boleh buat dia harus bertanggung jawab ya. Apabila ada orang berniat melakukan pembunuhan, ada orang lain yang terbunuh yang bukan yang dituju, maka orang itu harus bertanggung jawab terhadap orang yang mati. Konstruksinya bukan, maksud saya apakah ahli tahu dengan dolus premeditatus dalam hubungannya dengan pasal 340 KUHP? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Baik, saya tidak akan melanjutkan kalau ahli tidak memahami itu. Sekarang tadi Anda sempat mengatakan ada ajaran kausalitas. Yes. Dalam